Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum teman-teman. Kenapa sih manusia butuh untuk terus berkembang? Kita akan bahas bareng-bareng di video kita kali ini. Oh ya teman-teman, aku lagi ada di sekitar area alun-alun utara Jogja ya. Ini sebelah kiri alun-alun. Banyak pedagang kecil ya teman-teman, mulai dari minuman air kelapa, kemudian ada bakso, mie ayam dan lain-lain, soto ya. Buat kalian yang sedang di area alun-alun utara Jogja bisa menikmati aneka kuliner tradisional Jogja ya. Harga cukup terjangkau tapi kalian bisa tanyakan dulu ya untuk harganya biar menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan di sini juga kalau yang mau naik delman, andong ya teman-teman, atau becak juga ada teman-teman. Nah ini lokasi alun-alun Jogja seperti ini. Sekarang itu sudah pakai pasir-pasir gitu ya teman-teman ya. Pokoknya Yogyakarta ini alun-alun utaranya punya arti tersendiri bagi masyarakat Jogja. Kalian bisa belajar juga tentang sejarah alun-alun Jogja. Nah tadi kita akan ngobrolin tentang kenapa kita manusia butuh untuk terus berkembang. Ada banyak alasan yang mendorong seorang manusia butuh untuk berkembang. Apa saja teman-teman? Di antaranya yang pertama adalah pemenuhan potensi pribadi. Jadi setiap individu itu kan lahir dengan kondisi yang unik, spesial, berbeda dengan orang lain ya teman-teman ya. Meskipun seorang saudara kembar sekalipun punya potensi masing-masing. Dan potensi ini bisa kita kembangkan, kita optimalkan untuk mencapai prestasi tertinggi dalam kehidupan kita dengan cara dilatih ya, dengan cara dikembangkan. Meskipun kita punya potensi yang baik tapi tidak dioptimalkan, maka hasilnya juga tidak optimal ya teman-teman. Makanya perlu mengembangkan diri dengan berbagai potensi yang kita miliki ya, sehingga kita bisa memanfaatkannya dalam berbagai aspek kehidupan kita. Itu yang pertama ya, untuk memenuhi potensi pribadi kita. Kemudian alasan kedua yang gak kalah penting adalah adaptasi terhadap perubahan. Jadi dunia itu kan terus berubah ya teman-teman ya. Zaman berubah, teknologi berubah, lingkungan sekitar berubah, bahkan lingkungan sosial orang-orang di sekitar kita itu berubah. Maka kita juga diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kita agar kita tidak menjadi makhluk asing di antara orang-orang di sekeliling kita. Perubahan di dalam sekeliling kita itu teman-teman bisa dalam perubahan karir ya, teknologi, bahkan kehidupan pribadi kita. Dan kita harus mempunyai daya lenting yang kuat ya untuk bisa bertahan, untuk bisa lebih optimal lagi di dalam bermasyarakat, di dalam peningkatan kualitas diri kita lah ya teman-teman ya. Nah itu makanya kita harus terus berusaha untuk berkembang ya, agar kita bisa mengikuti perubahan zaman. Kemudian yang ketiga, apalagi nih alasan kita perlu untuk berkembang, itu peningkatan kualitas hidup. Nah, ternyata kualitas hidup kita juga kalau mau lebih baik harus berkembang. Kalau misalnya kualitas hidup kita sama saja dengan kemarin ya memang kita nggak perlu gitu ya teman-teman ya. Kualitas hidup kita itu kan diiringi juga, dibarengi dengan usaha kita ya kan. Kalau memang kemarin kita melakukan misalnya perubahan di angka 5, maka hasilnya juga di angka 5 gitu kan. Kalau kita pingin nih kualitas hidup kita di angka 7, maka perubahannya juga harus 7. Nah perubahan itulah yang memerlukan proses berkembang di dalam diri kita ya teman-teman ya. Dan pengembangan diri ini membawa perubahan positif di dalam kualitas hidup kita, mencakup mungkin kesejahteraan fisik, kesejahteraan mental, emosional ataupun sosial. Jadi memang akan menunjang ya, kayak misalnya nih teman-teman mengembangkan diri dalam skill pekerjaan, otomatis kan akan meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan tersebut yang nanti akan berefek pada kemajuan karir dan juga berbagai hal lainnya. Nah makanya memang pengembangan diri ini akan erat kaitannya dengan kualitas hidup kita. Kita yang mungkin kemarin tidak mengembangkan kecerdasan emosional, misal hari ini kita belajar, misal ya teman-teman ya, maka kita akan mendapatkan kualitas kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kemudian ya alasan lain apalagi nih selain 3 alasan tadi ya. Selanjutnya adalah pemberdayaan individu teman-teman.
pemberdayaan individu. Jadi setiap kita itu kan punya kemampuan tapi perlu diberdayakan ya. Dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, seorang individu itu akan lebih mandiri, akan lebih punya daya saing ya. Dan pemberdayaan diri ini akan memungkinkan untuk kita bisa mengendalikan kehidupan kita sendiri. Kita nggak bergantung kepada orang lain karena kita punya kemampuan di sana gitu ya. Punya kemampuan yang terus ditingkatkan itu tadi dalam diri kita, sehingga kita bisa lebih mandiri, bisa lebih ya itu tadilah meningkat ya kemampuan dirinya. Kemudian yang kelima adalah keberlangsungan atau keberlanjutan karir. Nah, kalau kita pingin karir kita meningkat, kemampuan kita meningkat, maka kita harus mengembangkan diri ya teman-teman ya. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan itu membantu dalam memajukan karir kita, berkembang lebih profesional, yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan dari karir kita itu sampai pada tingkat kepuasan yang kita harapkan. Dan yang selanjutnya ada juga meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, kok bisa tuh? Pengembangan diri itu dapat membantu untuk mengatasi stres. Kadang kita itu stres teman-teman bukan karena hal yang kita hadapi itu sulit gitu ya, tetapi memang karena kita belum menguasainya. Kan wajar ya kalau kita belum bisa menguasai suatu hal, kemudian kita merasa stres dengan hal itu. Nah, kalau kita punya kemampuan dalam mengatasinya, dalam menjalaninya, maka kita tidak akan stres, dan itu memberikan kesejahteraan mental ya. Selain itu juga meningkatkan ketahanan mental kita dan memberikan alat untuk mengelola tantangan dalam kehidupan. Jadi hal yang wajar sih kalau misalnya kita mengalami sebuah kesulitan di dalam kehidupan kita, itu kan wajar banget dan memang harus begitu ya teman-teman. Karena kalau kita mengalami kesulitan berarti kita sedang berkembang. Kalau kita sama sekali nggak mendapatkan kesulitan berarti apa yang dilakukan sama dengan kemarin, nggak ada bedanya gitu ya. Nah, disitulah kemudian ketika kita berusaha mengembangkan diri, kita akan bisa mengelola tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi. Baik itu mungkin tantangan dalam bersosial, tantangan terhadap diri kita sendiri, dan banyak hal. Jadi ketika kita menghadapi sebuah hal yang baru, bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi adalah sebuah tantangan yang kemudian membuat kita termotivasi untuk melakukannya, karena kita punya mindset yang terbuka. Kita punya pengembangan diri yang bagus gitu ya teman-teman ya. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah inovasi dan kreativitas teman-teman. Berkembang secara pribadi ini mendorong seseorang untuk berpikir inovatif dan kreatif ya. Karena kan berbeda dengan sebelumnya ya. Orang yang berkembang itu mereka mempunyai daya saing yang tinggi ya. Kemudian mereka juga punya ide-ide yang brilian. Kenapa? Dari mana ide-ide itu diperoleh? Ide-ide diperoleh ya karena mereka melihat, kalau niteni gitu ya teman-teman, yang ngelihat orang-orang di sekitarnya, dia belajar dari orang-orang di sekitarnya sehingga tumbuh ide-ide yang baru, kreativitas yang baru. Bayangkan kalau kita cuma stagnan ya, kita mengerjakan itu saja ya, tidak melakukan pengembangan diri, maka kita juga tidak akan punya ide-ide itu, atau sekedar ide saja tanpa bisa kita realisasikan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pengembangan diri ini membantu untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas. Dan individu yang terus belajar dan berkembang cenderung memberikan kontribusi yang lebih banyak, ide-ide segar yang lebih banyak, serta solusi yang lebih inovatif. Karena ya itu tadi, mereka belajar, mereka berproses, sehingga perubahan-perubahan itu sangat mungkin dilakukan oleh mereka yang terus berkembang. Kemudian alasan lain yang membantu kita, mendorong kita untuk bisa berkembang adalah bentuk kontribusi positif terhadap masyarakat. Manusia itu berkembang dengan baik, dapat juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Kalau dia sudah bisa berkembang dengan baik ya, mereka bisa menjadi agen perubahan, memberikan hal-hal positif ya di dalam kehidupannya, dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan ide-ide. Kemudian selain itu juga mereka bisa menjadi
tokoh-tokoh atau orang-orang yang memecahkan permasalahan yang ada, membantu memecahkan permasalahan yang ada ya. Kadang-kadang itu kan kalau kita punya masalah itu butuh diurai begitu ya. Tapi bagaimana kita mengurainya kalau kita nggak punya kemampuan di sana. Nah, pengembangan diri ini yang kemudian membantu untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian juga membangun lingkungan kita itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu ya beberapa kontribusi positif yang bisa dilakukan di masyarakat terhadap mereka yang mau berkembang. Kemudian selanjutnya apa lagi nih? Pencapaian keseimbangan hidup. Nah, pengembangan diri ini membantu seorang manusia, kita semuanya untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan kita, karir, hubungan, serta juga menghadirkan sebuah kepuasan terhadap hidup kita yang lebih bermakna. Jadi banyak sih teman-teman ya manfaat ketika kita bisa mengembangkan diri, makanya sangat dianjurkan banget buat kita untuk terus berkembang ya, walaupun mungkin teman-teman sudah pada titik capaian puncak tinggi ya, tapi jangan cepat puas gitu ya teman-teman ya. Kita tidak boleh cepat puas dengan apa yang sudah kita capai, harus berusaha lagi, bermanfaat lagi ya, mengoptimalkan lagi, karena potensi yang dimiliki manusia itu luar biasa ya kalau kita mau kembangkan. Tapi kalau kita mau santai-santai saja ya, maka kita tidak akan mencapai tingkat kepuasan dengan perkembangan itu tadi. Itu dulu ya teman-teman untuk sharing hari ini. Terima kasih sudah menyimak.